Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik 11 yang berjudul penulisan pesan-pesan persuasif. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adisti Ayunintias. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Reguler dan di sini saya ingin menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Uun Maksuna. Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian pesan persuasif. Pesan persuasif merupakan proses pesan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi persuasion menurut Larson yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu, dan mempertimbangkan kehadiran audiens, dan bisa dilakukan secara rasional maupun emosional. Lalu ada perencanaan pesan-pesan persuasif. Yang pertama ada analisis audiens. Analisis audiens yang terbaik yaitu menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Dan yang kedua ada pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda dengan cara penyampaian pesan-pesan persuasif tersebut. Dan yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pendekatan tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens lebih suka mendengar pesan secara segera, maka pendekatan yang tepat adalah menggunakan pendekatan secara langsung. Dan ada mengembangkan pesan-pesan persuasif. Bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan Anda dan kendala Anda. Jika diragukan, maka mereka akan cenderung tidak akan menerima begitu saja. Dan sebaliknya. Yang kedua ada kerangka argumentasi. Disertai dengan action atau perhatian, interest atau minat, desire atau hasrat, dan action atau tindakan. Dan yang terakhir, memilih daya pemikat. Dibagi menjadi 3, pemikat emosional, pemikat logika, dan pertimbangan etika. Dalam pemikat emosional, Anda dapat memanfaatkan emosional yang dilandasi dengan argumen kepada audiens. Yang kedua ada pemikat logika. Anda dapat menggunakan persuasif audiens seperti membuat pengaduan dan memberikan dukungan. Dan yang terakhir, pertimbangan etika. Dalam hal yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman dalam berbagai hal. Dan menulis permintaan persuasif. Manfaat dari menulis permintaan persuasif adalah meliputi pengurangan beban kerja seseorang supervisor, dan manfaat tidak langsung permintaan persuasif meliputi peningkatan moral karyawan untuk kontribusi bagi perusahaan. Dibagi menjadi 2 permintaan. Yang pertama, permintaan karyawan untuk tindakan dan permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu yang pertama, surat penjualan dan surat permohonan dana. Surat penjualan yaitu biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi atas produk mereka sendiri. Dan yang kedua ada surat permohonan. Biasanya surat ini dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana kepada pihak lain. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan, yaitu menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan hasrat, dan memotivasi tindakan. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana dibagi menjadi 4. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Dan yang kedua, tunjukkan kepada audiens betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Mungkin
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.